Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang misteri jatuhnya pesawat China Eastern yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Di antara kalian mungkin masih banyak yang nggak paham, jadi pesawat China Eastern itu pesawat seperti apa sih di China? Jadi China Eastern itu salah satu pesawat bagus di China, seperti kita kalau di Indonesia tuh pesawat Garuda Indonesia. Lalu pesawat ini tuh harganya biasanya bukan yang dijual murah-murah, lalu kondisi pesawatnya bagus, dan sebelumnya tidak ada record yang bermasalah tentang pesawat ini. Jadi bisa dibilang terpercayalah intinya pesawat ini. Lalu untuk pengalamanku sendiri, aku sebelumnya waktu pergi ke Sanya, aku pun juga naik pesawat China Eastern. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, meskipun pesawat yang kita naikin ini mahal, bagus, terpercaya, kita jangan pernah lupa buat berdoa supaya perjalanan kita ini bisa lancar dan selamat sampai tujuan. Kronologinya, pesawat ini tuh jatuh pada tanggal 21 Maret, jadi jam 1 lebih 10 berangkat dari kota Kunming, lalu jam 3 lebih 5 tuh seharusnya bisa mendarat di Guangzhou. Cuman jam 2 lebih 38 pesawat ini jatuh di daerah Teng, yang tepatnya ada di kota Wuzhou. Jadi di dalamnya ini ada 132 orang, di mana 123 orangnya itu adalah penumpang dan 9 orang adalah awak kabin. Setelah diinvestigasi, ada 4 hal yang mau aku sampaikan ke kalian. Yang pertama tentang pilot. Jadi di dalam pesawat itu ada 3 pilot, kapten, co-pilot, dan pengawas. Semuanya dalam kondisi sehat, jam terbangnya memenuhi syarat, performanya sebelumnya juga selalu bagus, lalu rumah tangganya juga harmonis. Yang kedua yaitu kondisi servis dan kelayakan pesawat. Jadi pesawat ini sebelum terbang dinyatakan nggak ada masalah, dan pesawatnya ini sangat layak untuk terbang. Yang ketiga, komunikasi antara awak pesawat dengan air traffic control. Jadi sebelum pesawat ini jatuh, komunikasi mereka itu berjalan normal, dan sebelum jatuh pun tidak ada tanda-tanda seperti kode darurat apapun yang dikirimkan oleh awak pesawat ke air traffic control. Dan yang terakhir mengenai cuaca. Jadi setelah diinvestigasi, sebenarnya rute yang mereka lewatin itu cuacanya bisa dibilang aman, dan tidak ada sama sekali laporan bahwa rute yang mereka lewati itu cuacanya bakalan buruk. Sekarang sebelum aku bilang tentang penanganan, perkembangan investigasi, dan rumor-rumor yang beredar di luar, aku pengen share ke kalian berita-berita yang lagi viral di China. Yang pertama yaitu tentang co-pilot dari MU5735, yaitu co-pilot Zhang Zhengping, yang katanya akrab dipanggil instruktur Chang. Jadi instruktur Chang ini seharusnya mau pensiun tahun ini teman-teman. Tahun ini usianya 60 tahun dan sudah 20 tahun menjadi pilot. Jadi banyak orang yang cukup sedih dan menyayangkan di mana tahun terakhirnya menjadi pilot. Setelah itu seharusnya dia bisa pensiun, istirahat, malah meninggal dengan tragis karena kecelakaan ini. Dan instruktur Chang ini recordnya selama ini bagus, jam terbangnya pun sudah lebih dari 30.000 jam. Lalu banyak penghargaan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Jadi banyak yang beranggapan kemungkinan adanya human error di kecelakaan ini sangatlah kecil. Yang kedua yaitu video ini. Jadi ini video salah satu dari keluarga korban yang nyampe di bandara Guangzhou. Jadi dia bilang ke petugasnya bandara sambil nangis-nangis seperti itu, bilang kalau anaknya tiga-tiganya tuh ada di dalam pesawat itu. Jadi aku lihat dari komentarnya netizen di China, banyak dari mereka yang benar-benar ikut sedih, bahkan sampai banyak juga yang ikut nangis ngeliat video ini. Lalu yang ketiga yaitu video ini. Jadi ada orang yang nyalain ratusan lilin dari persimpangan jalan sampai pintu rumah untuk mendoakan keluarganya dan temannya, totalnya 6 orang yang ada di dalam pesawat itu. Jadi ini banyak orang yang juga ikut empati, ikut sedih juga. Mereka sampai seperti ini karena pesawat hilang, tentunya
kemungkinan untuk masih hidup sangat kecil ya. Lalu yang keempat, di sini ada video. Jadi ada pesawat di California yang terbang selama 2 jam untuk menulis MU5735 RIP. Dan pilotnya bilang bahwa dia itu adalah orang China asli. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pilotnya ini pun juga turut berduka cita, turut berbelasungkawa, punya rasa duka cita yang begitu mendalam terhadap kecelakaan pesawat ini. Mungkin kalian penasaran gimana penanganan di bandara untuk keluarga korban yang datang ke bandara waktu itu. Jadi tanggal 21 Maret itu, kalau kalian lihat di video, jadi disediakan ruangan khusus untuk keluarga yang sudah datang ke bandara. Mereka ditenangkan, lalu disediakan makanan dan minuman di sana. Lalu juga ada beberapa sumber yang bilang di sana tuh sampai disediakan 70 ahli psikolog untuk menenangkan keluarga korban yang datang. Lalu setelah itu katanya mereka juga dibuatkan mungkin semacam grup ya, grup di WeChat mungkin, aku kurang tahu karena di berita juga nggak disebutkan medianya apa. Intinya tuh alat itu untuk menampung permintaan-permintaan dari para keluarga korban. Lalu sesuai permintaan keluarga korban, beberapa hari kemudian para keluarga korban ini totalnya sebanyak 375 orang. Mereka dibawa ke TKP untuk melihat suasananya langsung dan untuk berduka cita ya tentunya. Lalu dari foto ini kalian bisa lihat, jadi ini tanah di TKP sama keluarganya tuh dimasukkan ke dalam pot dan dibawa pulang untuk mengenang keluarganya yang sudah tewas. Dari foto ini aku lihat juga banyak banget komen-komen dari orang yang ikut sedih juga. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga atau teman yang meninggalkan, biasanya kita seenggaknya bisa tahu ya wujud terakhirnya itu seperti apa. Tapi karena mereka meninggalnya di pesawat yang jatuh, udah gitu setelah jatuh juga terjadi kebakaran yang lumayan besar. Jadi ya mau nggak mau mereka cuman bisa seperti ini caranya. Berikutnya, bagaimana mengenai perkembangan dari proses pencarian dan penyelamatannya. Jadi, selama ini ditemukan sudah 183 puing-puing pesawat, lalu ada 101 barang yang penumpang yang tertinggal yang masih bisa ditemukan, misalnya seperti dompet, masker, KTP, ada juga baju. Lalu juga ditemukan ada 18 sidik jari. Lalu yang terakhir juga ditemukan beberapa potongan jasad korban. Cuman untuk potongan jasad korban ini nggak disebutkan jumlah pastinya ditemukan berapa. Berikutnya kita bahas tentang rumor yang beredar di luar. Jadi ada rumor tuh yang mengatakan China Eastern itu menyervis sendiri pickle fork dari Boeing 737-800. Lalu dari pihak China Eastern itu menanggapi bahwa pesawat ini tuh usianya baru 6,8 tahun, terbangnya pun baru 8.986 kali. Jadi pesawat ini tuh belum mencapai tahap di mana pickle fork itu harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya memang harus diperbaiki itu mestinya sampai 22.600 kali terbang dan mendarat. Jadi jaraknya masih jauh ya teman-teman, dari 8.000 lebih sampai 22.000 lebih. Nah, lalu mereka bilang, jadi kecelakaan ini itu tidak ada hubungannya dengan masalah perbaikan komponen. Lalu rumor yang kedua, ada yang bilang kalau China Eastern ini menekan biaya untuk servis pesawat. Lalu dari pihak China Eastern itu menjawab, itu tidak benar. Jadi modal servis pada tahun 2021 itu bahkan lebih tinggi 12% dari tahun 2019. Nah, sampai sini kalian pasti ingat kan teman-teman, biasanya kalau ada kecelakaan pesawat, yang paling dicari itu adalah kotak hitam, karena kotak hitam itu di dalamnya ada banyak riwayat, termasuk rekaman pembicaraan pilot. Jadi tanggal 23 Maret, kotak hitam yang pertama tuh sudah ditemukan teman-teman, lalu sudah dibawa ke Beijing.
Mungkin karena melihat kondisi luarnya dan karena dilihat sempat kebakaran juga kan pesawatnya setelah jatuh. Jadi katanya ada kemungkinan bahwa rusak yang kotak hitam yang pertama ini. Cuman kotak hitam yang pertama ini sekarang masih dalam proses. Jadi datanya di-download, lalu kodenya diterjemahkan, dianalisis, lalu baru bisa dijadikan laporan. Nah, katanya untuk semua ini bisa memerlukan waktu 10-15 hari atau bahkan lebih untuk mendapatkan hasil analisis tahap awal. Nah, karena melihat kondisi kotak hitam yang pertama seperti ini dan katanya masih ada kotak hitam yang kedua, tapi yang kedua ini masih belum ditemukan dan masih dicari sekarang. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini dulu. Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa seaman-amannya kendaraan yang kita naiki, semahir apapun pengemudinya, tapi kita jangan pernah lupa berdoa agar kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.